Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ulhak Putri Armanto dari kelompok presentasi 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya dengan judul Analisis Kinerja Keuangan PT Bumi Research Mineral Tbk atau BRMS sebelum, selama, dan sesudah COVID-19, yaitu pada periode 2018 sampai 2025. Baik, sebagai latar belakang, PT BRMS ini merupakan salah satu industri pertambangan, yang mana industri pertambangan ini merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang berperan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB di Indonesia dan juga menyerap tenaga kerja secara nasional yang cukup banyak. Kemudian, sektor ini juga berperan sangat penting untuk memperoleh devisa negara melalui ekspor berbagai jenis mineral dan logam. Nah, PT BRMS ini memegang posisi yang strategis karena berfokus pada eksplorasi dan produksi berbagai sumber daya mineral seperti emas, tembaga, dan juga seng yang merupakan komoditas unggulan dari Indonesia. PT BRMS sendiri didirikan pada tanggal 6 Agustus 2003, yang mana ini merupakan juga anak perusahaan dari PT Bumi Research Tbk yang merupakan anggota dari Grup Bakri. Nah, dalam beberapa tahun terakhir sendiri, khususnya pada periode sebelum, selama, dan juga setelah COVID-19, perusahaan ini mengalami eh, perusahaan pertambangan itu mengalami tantangan yang semakin kompleks karena adanya ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan juga adanya gangguan terhadap aktivitas operasional. Kemudian, pandemi COVID yang berlangsung sejak tahun 2020 itu sangat mempengaruhi kondisi keuangan banyak perusahaan, baik dari sisi profitabilitas, likuiditas, maupun solvabilitas. Oleh karena itu, analisis tersebut diperlukan untuk membandingkan kinerja keuangan sebelum, selama, dan juga setelah COVID-19. Sehingga nantinya akan diketahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam melakukan pemulihan dan menjaga stabilitas keuangan pada periode pasca pandemi. Kemudian rumusan masalah dan juga tujuan yang kami angkat di sini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT BRMS sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 berdasarkan rasio keuangan utama seperti solvabilitas dan juga profitabilitas. Kemudian yang kedua, itu untuk mengetahui pertumbuhan dan juga kinerja saham PT BRMS sebelum, selama, dan setelah COVID-19. Yang terakhir itu untuk mengetahui perbedaan dalam kinerja keuangan perusahaan antara periode sebelum, selama, dan juga setelah COVID-19. Kemudian bab 2 ini adalah profil perusahaan, yang mana PT BRMS ini merupakan perusahaan pertambangan yang juga terdaftar di IDX pada tanggal 9 Desember 2010, setelah perusahaan ini didirikan pada 6 Agustus 2003. Nah, perusahaan BRMS ini sebelumnya itu bernama PT Panorama Timur Abadi, kemudian diakuisisi oleh PT Bumi Research Tbk pada tahun 2009. PT BRMS sendiri itu beroperasi sebagai induk usaha yang mengelola berbagai aset mineral strategis melalui anak perusahaannya hingga akhir Januari 2026. Nilai kapitalisasi pasar BRMS mencapai lebih dari 177 triliun. Hal ini menjadikannya perusahaan terbesar kedua di sektor logam dan mineral terdiversifikasi di Indonesia. Dari prospek bisnisnya, PT BRMS sendiri ini nilainya sangat bergantung pada keberhasilan komersialisasi aset tambangnya, terutama pada proyek Dairy Prima sebagai aset paling dekat dengan tahap produksi. Kemudian perusahaan juga beroperasi di sektor yang sensitif terhadap harga komoditas global, kebijakan pemerintah, serta isu lingkungan dan sosial. Nah, Grup Bakri ini memberikan dukungan berupa akses jaringan dan sumber daya, namun di sisi lain juga menghubungkan persepsi risikonya dengan kinerja grup secara keseluruhan. Dengan demikian, PT BRMS sendiri merepresentasikan investasi di sektor pertambangan Indonesia yang menawarkan potensi pertumbuhan skala besar sekaligus risiko operasional dan pasar yang perlu diperhitungkan. Kemudian bab 3 di sini ada perhitungan rasio-rasio keuangan, yang mana di sini kami menghitung rasio solvabilitas, profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan juga rasio kinerja saham pada periode 2018 sampai 2025. Di sini sudah bisa dilihat data yang telah kami cari dan juga telah kami hitung. Langsung saja ke bab selanjutnya, bab 4, yaitu pembahasan dan juga hasil penghitungan rasio. Yang pertama ada rasio solvabilitas. Proses rasio solvabilitas di sini kami mengukurnya dari perhitungan debt
to equity ratio atau DER, yang mana pada di 2018 sampai 2025 menunjukkan angka yang jauh di bawah standar industri pertambangan pada umumnya. Nah, hal ini juga menunjukkan kondisi yang sangat baik dan juga mencerminkan struktur modal yang hampir sepenuhnya berbasis ekuitas. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan perusahaan yang sangat minim dalam menggunakan pendanaan berbasis utang. Kemudian, struktur modal ini secara langsung juga mempengaruhi ROE, yang mana ini dapat dilihat nanti di analisis setelah ini. Nah, kondisi ini yang menunjukkan hampir tidak ada utang. Jadi, karena perusahaan itu berbasis, hampir semuanya berbasis ekuitas atau modal kerja, sehingga mereka hampir tidak menggunakan utang. Sehingga ROE murni didorong oleh kemampuannya yang menghasilkan laba dari modal sendiri, tanpa menggunakan utang yang menghasilkan keuntungan yang besar. DER sebelum pandemi COVID-19 atau pada periode 2018 sampai 2019 itu sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya strategi pendanaan yang konservatif sejak awal. Kemudian pada periode COVID-19 yaitu pada tahun 2020 sampai 2021, DER juga tetap stabil yang menunjukkan adanya ketahanan terhadap guncangan karena minimnya kewajiban bunga. Nah, karena perusahaan ini em, kebanyakan atau lebih banyak menggunakan ekuitasnya daripada utangnya, maka gejolak yang dialami itu cukup sedikit karena mereka tidak punya hutang. Jadi sehingga mempermudah mereka juga selama COVID tersebut. Nah, sedangkan jika melihat periode setelah COVID-19 atau pada tahun 2022 sampai 2025, dia tetap stabil, yang mana hal ini menegaskan bahwa adanya pemulihan ekspansi proyek yang dapat dilihat pada rasio aset pertumbuhan didanai, terutama melalui penyertaan berbasis ekuitas, bukan hutang. Kemudian selanjutnya di sini ada rasio profitabilitas. Di sini dapat dilihat dari grafiknya yang mana menunjukkan ada fluktuasi ya dalam setiap tahunnya. Kemudian di sini rasio profitabilitas sendiri kami mengukur dari NPM, ROA dan juga ROE-nya, yang mana hasil itu secara keseluruhan menunjukkan adanya dinamika kinerja keuangan PT BRMS ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. NPM, ROA, dan ROE itu menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi dan seringkali di bawah standar industri. Seperti NPM pada 2023 itu sebesar 54,59% yang cukup tinggi. Dan hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan penjualan yang melonjak sebesar 300% pada rasio pertumbuhan nantinya di tahun yang sama. Kemudian hal ini juga mungkin disebabkan adanya pendapatan operasional, mungkin seperti keuntungan revaluasi aset atau penjualan anak usaha daripada kinerja operasional inti yang berkelanjutan. Berfluktuasi yang tajam pada pertumbuhan EBT, yang mana ini dapat dilihat nanti pada rasio pertumbuhan itu dapat menjadi penyebab utamanya naik turunnya NPM, ROA, dan juga ROE-nya. Selain itu, beberapa ROA yang rendah juga berkaitan dengan pertumbuhan aset yang besar. Hal ini terjadi karena perusahaan terus menanamkan modal ke proyek-proyek baru yang belum menghasilkan arus kas operasional secara signifikan, sehingga hal ini menyebabkan pengembalian dari aset tersebut yang masih sangat kecil. Kemudian jika dilihat dari kondisi sebelum COVID-19 yaitu pada 2018 sampai 2019 itu kondisinya secara keseluruhan itu relatif lebih tinggi karena adanya beban operasi mungkin masih terbatas saat itu. Namun pada periode COVID, yaitu pada 2020 sampai 2021, kondisi ROA turun drastis sampai mendekati angka nol. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh gangguan dalam realisasi pendapatan dan pengakuan biaya eksplorasi atau pengembangan yang berjalan. Kemudian di sisi lain, kondisi pasca pandemi yaitu 2022 sampai 2025 itu terjadi pemulihan. Namun tetap ada fluktuasi yang tetap atau masih dibilang stabil fluktuasinya. Nah, hal ini juga menunjukkan adanya pendapatan yang belum stabil dan masih bergantung pada faktor non-rutin. Selanjutnya itu ada rasio pertumbuhan. Di sini dapat dilihat grafiknya bahwa terjadi fluktuasi juga setiap tahunnya. Kemudian di sini rasio pertumbuhan sendiri kami mengukur dari pertumbuhan equity, liabilities, aset, EBT, dan juga penjualannya. Kemudian rasio pertumbuhan ini secara keseluruhan juga dapat dikatakan sehat untuk ukuran perusahaan yang pengembangan seperti itu. Nah, hal ini tunjukkan adanya peningkatan aset dan ekuitas untuk mendanai ekspansi dan diikuti juga oleh tingginya penjualan. Pada periode COVID dari COVID-19 yaitu pada 2018 sampai 2019 itu menunjukkan adanya pertumbuhan yang negatif atau rendah. Hal ini mungkin disebabkan perusahaan sedang masa penataan dan penguatan.
Sedangkan selama COVID-19 yaitu dari 2020 sampai 2021 terjadi lonjakan yang besar pada pertumbuhan aset dan ekuitas yaitu bisa dilihat pada data 2021. Nah, hal ini menunjukkan perusahaan memanfaatkan periode tersebut untuk memperkuat struktur modal dan bersiap untuk ekspansi pasca pandemi. Nah, pada pasca pandemi ini pertumbuhan aset dan ekuitas stabil. Hal ini juga sejalan dengan adanya lonjakan penjualan yang sangat. Yang terakhir di sini ada rasio kinerja sahamnya yang mana di sini kami mengukur dari price to earning ratio dan juga price to book value. Eh, Secara keseluruhan itu price to book value itu secara keseluruhan berada di bawah angka 1,0% kecuali pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai harga saham PT BRMS ini lebih rendah daripada nilai bukunya. Nah, kondisi ini sering terjadi pada perusahaan dengan aset besar dan masih dalam tahap pengembangan. Nah, di mana pasar menganggap bahwa wajar jika nilai aset sama atau bahkan lebih rendah daripada nilai yang tercatat di laporan keuangan. Namun di sisi lain PE rasionya ini sangat rendah di beberapa tahun bisa dilihat pada data 2018. Nah, itu bisa jadi disebabkan oleh EPS yang sangat kecil juga. Nah, peningkatan PE di tahun-tahun berikutnya yaitu mendekati angka 2 tidak selalu mencerminkan kenaikan harga saham yang kuat, tetapi bisa juga disebabkan oleh penurunan laba yang lebih cepat daripada penurunan harga saham. Nah, BV ini mendekati atau di atas angka 1 juga sejalan dengan tahun-tahun di mana pertumbuhan penjualan atau EBT itu sangat tinggi, itu pada periode 2021 dan juga 2023. Nah, hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan optimisme pasar. Kemudian kondisi sebelum pandemi yaitu pada 2018 sampai 2019, PBV ini menunjukkan angka yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0,01%. Hal ini menunjukkan pasar masih kurang percaya dengan perusahaan. Kemudian selama pandemi COVID itu terjadi kenaikan, yaitu bisa dilihat pada data 2021, yang mana hal ini juga sejalan dengan adanya pengumuman perkembangan proyek dan penguatan modal. Sedangkan pasca pandemi, yaitu PBV sempat menyentuh angka 105,49%, yang mana juga sejalan dengan adanya lonjakan penjualan, tetapi kemudian turun kembali. Nah, hal ini juga menunjukkan valuasi saham PT BRMS sangat sensitif terhadap berita pengembangan proyek dan realisasi pendapatan sehingga menciptakan volatilitas yang tinggi. Kemudian selanjutnya bab terakhir yaitu kesimpulan juga rekomendasi. Yang pertama kesimpulan terlebih dahulu berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan PT BRMS ini periode 2018 sampai 2015 yang mana melihat kondisi periode sebelum, selama, dan juga setelah COVID-19 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro serta strategi pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian hal ini juga ditinjau dari aspek solvabilitas PT BRMS yang memiliki struktur permodalan sangat konservatif. Hal ini juga tercermin dari DIR-nya yang secara konsisten berada di bawah standar industri. Nah, kondisi ini juga menunjukkan rendahnya ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan berbasis utang serta kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan baik sebelum maupun selama dan setelah pandemi COVID-19. Kemudian dari segi profitabilitasnya, itu rasio NPM, ROA, dan juga ROE-nya menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, yang mana penurunan kinerja profitabilitas terjadi pada periode pandemi akibat terganggunya aktivitas operasional dan belum optimalnya realisasi pendapatan. Nah, pada periode pasca pandemi, profitabilitas mulai mengalami pemulihan, namun masih belum stabil dan cenderung dipengaruhi oleh faktor non-operasional, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kinerja usaha inti perusahaan. Sedangkan pada rasio pertumbuhan PT BRMS itu menunjukkan kinerja yang relatif positif, terutama pada pertumbuhan aset dan juga ekuitasnya yang mencerminkan strategi ekspansi dan juga penguatan struktur modal jangka panjang. Dan pertumbuhan penjualan yang tinggi juga pada beberapa tahun menunjukkan potensi peningkatan kinerja operasional, meskipun disertai dengan volatilitas yang cukup tinggi juga. Dari aspek kinerja sahamnya, nilai price to book value dan price earning ratio itu menunjukkan bahwa valuasi pasar terhadap PT BRMS masih bersifat konservatif dan sensitif terhadap perkembangan proyek serta sentimen pasar. Kemudian fluktuasi kinerja saham juga mencerminkan karakteristik perusahaan yang pertambangan yang masih berada pada tahap pengembangan dan memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Kemudian secara keseluruhan, pandemi COVID-19 memberikan dampak
terhadap kinerja keuangan PT BRMS, terutama pada aspek profitabilitas dan kinerja saham. Namun demikian, perusahaan tetap mampu menjaga stabilitas struktur modal serta menunjukkan pemulihan pada periode pasca pandemi. Kemudian untuk rekomendasi perusahaan ke depannya berdasarkan rasio-rasio yang telah kami hitung sebelumnya, yang pertama di sini PT PRMS disarankan untuk mengoptimalkan struktur permodalan melalui pemanfaatan pendanaan eksternal secara selektif guna meningkatkan efisiensi modal dan juga kinerja profitabilitas tanpa meningkatkan risiko keuangan secara signifikan. Kemudian yang kedua di sini ada perlu meningkatkan keberlanjutan profitabilitas dengan memfokuskan pengembangan pada kegiatan operasional inti agar laba yang dihasilkan lebih stabil dan juga berkelanjutan. Yang terakhir, investor disarankan untuk mempertimbangkan saham PT BRMS sebagai investasi jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan proyek dan kondisi industri pertambangan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.